Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 93 Siksaan yang tak tertahankan. Pada saat itu, aku bereaksi hampir sepenuhnya secara refleks dan jika bukan karena Tai Chi yang diajarkan Nyonya, aku yakin aku akan mati di bawah pedang kedua pria itu. Ketika ia mengingatnya kembali, hatinya masih sedikit trauma. Lagi pula, selama ini ia selalu dilindungi oleh kakak perempuannya karena kondisi tubuhnya yang lemah dan sering terbaring sakit. Kejadian seperti itu sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi, setelah malam itu, sebuah pikiran terbentuk di benaknya dengan tekad yang kuat. Dia juga ingin berlatih kultivasi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuannya, dia akan tetap berkultivasi. Dengan begitu, dia tidak akan selalu membutuhkan orang untuk melindunginya, dan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia mungkin bisa melindungi mereka juga. Mendengar perkataan itu, Leng Xuang tanpa sadar menoleh ke arah Nyonya, mendapati semua itu agak tidak percaya dalam benaknya. Seni bela diri yang dipraktikkan Nyonya itu benar-benar bisa mengalahkan musuh. Dia selalu mengira bahwa majikannya melakukan hal itu hanya untuk melatih tubuhnya dan tidak menyangka bahwa hal itu akan menyelamatkan nyawa Hua kecil. Setelah mendengar apa yang dikatakan Leng Hua, Feng Jiu menganggukkan kepalanya dan mengingatkannya, kamu harus beristirahat dengan baik dan merawat dirimu agar kembali sehat. Kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Dan dia segera berbalik untuk keluar. Leng Xuang mengikutinya dari belakang dan melihat Feng Jiu berdiri di halaman. Dia bertanya, Nyonya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya akan melakukan perjalanan kembali ke sana dan Anda akan membantu saya mengawasi hal-hal di sini. Nyonya berpikir untuk pergi menyelamatkan tuan muda sendirian. Leng Xuang agak terkejut, lalu melanjutkan ucapannya dengan khawatir, orang-orang itu punya kekuatan yang bahkan tuan muda tidak mampu melawannya. Kalau Nyonya pergi ke sana, bukankah itu akan menyerahkan dirimu ke tangan musuh? Dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Namun dari apa yang dapat dia lihat, bahkan jika Nyonyanya sangat ahli dalam Tai Chi, itu pasti masih belum sebanding dengan kepala klan keluarga. Terlebih lagi, dia hanya satu orang dan musuhnya adalah seluruh klan keluarga. Bahkan jika kita mengesampingkan perbedaan kekuatan mereka, perbedaan dalam hal jumlah orang saja sudah terlalu besar, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Nyonya mencari kematiannya sendiri? Itu bukan hal yang perlu kamu khawatirkan. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku minta dan itu akan berhasil. Dia berbalik dan kembali ke kamarnya, berganti pakaian pria, dan mengenakan topeng emas dengan bunga madara, dan udara di sekelilingnya langsung berubah karena perubahannya. Udara di sekelilingnya terasa tajam, sikapnya malas, merasa berbahaya seperti penguasa kegelapan, misterius. Aura yang selama ini selalu ditekan dan disembunyikannya, dilepaskan pada saat itu, aura yang tidak akan bisa diabaikan orang. Dia keluar dari halaman, dan berjalan melewati hutan pohon persik, kekuatan mistiknya melonjak, dan dengan langkah-langkahnya yang aneh dan membingungkan, dia bergerak sangat cepat seperti hantu, tidak meninggalkan sedikit pun jejak kepergiannya. Penjara bawah tanah keluarga Su. Sus, ha, plus piak. Aduh. Suara cambuk yang patah itu menimbulkan suara mendesing saat ujungnya merobek udara. Setiap pukulan cambuk itu disertai erangan teredam. Udara dipenuhi bau darah yang pekat di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab itu. Pada tiang kayu palang, Guan Xilin dicambuk, sekujur tubuhnya penuh luka, cambukan itu saling bersilangan, darah mengalir bersama keringatnya, membasahi seluruhnya ke pakaiannya yang compang camping dan tergantung di sekujur tubuhnya. Sejak saat ia ditangkap dan dibawa ke sini, cambukan dari cambuk itu tidak berhenti sama sekali. Ia begitu terkuras dan kelelahan sehingga ia bahkan tidak punya tenaga untuk berteriak kesakitan, dan ia merasa seolah-olah ia terpisah dari tubuhnya, begitu mati rasa sehingga ia tidak bisa benar-benar merasakan sakitnya. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat kepalanya lagi, tetapi orang yang mengayunkan cambuk itu tidak mengalah sedikit pun saat ia mengutuk sambil terus-menerus memukul cambuk itu. Siapa yang membiarkanmu membunuhku, nak? Siapa yang membiarkanmu membunuh saudaraku yang kedua? Siapa yang membiarkanmu memusnahkan dua tetuaku? Siapa yang membiarkanmu menjadikan dirimu musuh keluarga suku? Penjaga yang berdiri di samping melihat bahwa Guan Xilin sudah berada di ambang kesadaran terakhirnya, kepalanya akhirnya terkulai saat dia pingsan, dan dia berkata dengan nada yang sangat hati-hati, kepala keluarga, orang itu sudah pingsan. Bawakan aku besi panas membara itu. Bakar dia sampai dia bangun.